Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Adik-adik yang terkasih, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang mengangkat tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih anak-anak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19 ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Nah, adik-adik yang terkasih, pada bacaan Injil malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi mewartakan Injil. Nah, bagaimana kita merenungkan Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita? Nah, sebelum kita mendengarkan dan kita merenungkan Injil pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus mengutus para murid, tetapi melarang mereka untuk membawa bekal, bukan untuk menelantarkan mereka, sebab bekal non-materi yang ia berikan jauh lebih dari cukup.
Mereka diberinya tenaga dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, yang kalau dipakai dengan baik pasti mendatangkan kebaikan dan tentu saja membuat mereka tidak berkekurangan. Dengan pergi tanpa bekal, mereka diajak untuk mengandalkan Tuhan dan secara total melaksanakan tugas perutusannya tanpa disibukkan dengan urusan perbekalan. Adik-adik sekalian, selain itu karena tanpa bekal, mereka juga akan selalu ingat untuk kembali kepada Yesus, Sang Sumber hidup sejati. Secara sederhana, Injil ini dapat kita terapkan dalam keterkaitan erat dalam hidup, doa dan ekaristi dengan hidup sehari-hari. Dalam doa dan ekaristi, kita datang kepada Tuhan untuk menerima tenaga dan kuasa darinya. Kemudian kita kembali dalam rutinitas hidup sehari-hari untuk melaksanakan tugas perutusan dari Tuhan Yesus sendiri. Di waktu yang akan datang, kita berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita dan kita akan kembali kepada Tuhan guna menerima tenaga dan kuasa yang baru. Kemudian pergi lagi untuk bekerja. Begitulah seterusnya siklus hidup beriman kita. Kita bekerja dan menjalankan rutinitas hidup sehari-hari dengan bekal, tenaga, dan kuasa dari Tuhan sendiri. Semoga renungan pada hari ini menguatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di mana saja kita berada. Adik-adik yang terkasih, untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak-anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh